Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami Studi Wars dari kelas F. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi pemetaan yang berbasis alat survei. Nah, salah satu yang akan kami bahas kali ini adalah UAV. Namun, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Abel Nur Haki Putra dengan NIM 222021214. Halo, nama saya Abel. Yang kedua ada Zahra Kamila Ramadini dengan NIM 222021229. Halo, aku Zahra. Dan yang ketiga ada Muhammad Rizky Fadila dengan NIM 222021235. Halo, saya Rizky. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas yaitu Unmanned Aerial Vehicle atau yang biasa disebut dengan UAV. Unmanned Aerial Vehicle atau yang biasa disebut UAV adalah sebuah pesawat yang tidak memiliki awak. UAV harus dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control dari luar kendaraan atau biasa disebut Remotely Pilot Vehicle atau RPV. Pemetaan menggunakan drone adalah sebuah aktivitas untuk mendapatkan sebuah peta wilayah dengan gambar yang dihasilkan oleh drone photogrammetry. Pemetaan menggunakan drone mulai populer pada semester kedua tahun 2016. Sampai hari ini, drone menjadi populer di kalangan para mapper. Pemetaan dengan Unmanned Aerial Vehicle atau yang biasa disebut UAV juga merupakan suatu strategi atau cara untuk pemetaan dengan skala besar dengan waktu yang lebih cepat dan efisien, dan tentunya kita dapat menghemat waktu dibandingkan dengan menggunakan metode survei konvensional. Lalu, selanjutnya bagaimanakah cara menggunakan UAV atau drone itu sendiri? Yang pertama kita harus memilih tipe atau jenis drone yang tepat. Ada banyak pilihan tipe drone tertentu yang dijual di pasaran. Beberapa pilihan tipe drone mapping ini yaitu drone DJI seri Phantom 3 atau 4 atau seri Mavic Pro Type. Drone tersebut harganya cukup terjangkau. Sudah dilengkapi dengan built-in kamera dan sudah didukung dengan aplikasi smartphone yang didukung oleh Chopters DJI. Apabila Anda membutuhkan kecepatan dalam proses pemetaan atau memiliki ketahanan terbang yang lebih lama, maka Anda bisa menggunakan drone tipe Air Surveyor, Air Rotor, atau FDI Nimbus. Ketahanan terbang drone tersebut bisa mencapai 1 jam lamanya. Selanjutnya kita harus memilih software yang tepat untuk pemetaan. Software bisa digunakan untuk smartphone atau untuk PC. Aplikasi yang Anda pilih ini nantinya akan membantu Anda dalam perencanaan penerbangan dengan cara yang benar. Selanjutnya, kita harus melakukan planning the flight. Utamakan keselamatan drone Anda ketika Anda menerbangkannya. Dalam proyek pemetaan yang pertama kali dilakukan, sebaiknya Anda memilih daerah yang tidak terdapat pohon. Area proyek juga tidak boleh terlalu kecil atau besar, dan pilihlah struktur yang ingin dipetakan dengan cara menginstal software Mission Planner. Selanjutnya, lepas landas. Dalam melakukan proses lepas landas, Anda harus menyambungkan smartphone ke drone DJI dengan menekan fly. Kemudian, konfirmasi dan drone pun siap lepas landas. Apabila Anda menggunakan drone secara custom, seperti misalnya Air Surveyor dan Air Mapper, maka Anda juga bisa melakukan arming dengan melalui transmitter. Selanjutnya, meninjau dan mengamati foto pertama. Jika ada kesempatan untuk mengecek gambar yang ada di lapangan, maka Anda bisa melakukan itu untuk lebih menghemat waktu. Untuk penerbangan yang pertama, Anda bisa memperoleh efek yang diinginkan. Selain itu, meninjau dan mengamati foto terlebih dahulu bisa membuat Anda menghapus dahulu hasil foto yang kurang baik atau tidak relevan.
Dan yang terakhir, kita harus melakukan proses mengunggah gambar atau hasil mapping. Kini saatnya mengunggah data yang sudah dihasilkan. Hasilnya bisa berupa gambar area yang datar dari area yang di mapping tadi, yang disebut dengan orthomosaic atau gambar 3D. Proses pengunggahan gambar ini bisa menghabiskan waktu sekitar beberapa menit, atau bisa juga beberapa jam lamanya, tergantung pada kecepatan koneksi internet yang ada pada saat itu. Selanjutnya, apa hasil yang didapatkan dari UAV? Hasil yang didapatkan dari UAV atau drone dinamakan sebuah fotogrametri. Fotogrametri adalah suatu metode pemetaan objek-objek atau ruang di permukaan bumi geospasial yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya menghasilkan peta garis, peta digital maupun peta foto. Proses ini menghasilkan peta ortofoto mosaik yang biasa disebut dengan mapping foto. Produk ini masih dapat dikembangkan lagi menjadi peta garis atau peta topografi yang detail dengan skala yang diinginkan. Lalu, perkembangannya dari masa ke masa, yakni berdasarkan Center of Telecommunication and Information Engineering atau yang biasa disebut dengan CTIE, Monash University mengungkapkan bahwa drone atau pesawat tanpa awak pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 yang diciptakan oleh seorang insinyur Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karim. Kemudian Badan Proyek Riset Pemerintahan AS Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA tertarik dengan penemuan Karim dan mendanai penelitian lanjutan dari prototipe yang dikembangkan oleh Karim. Pada November 1898, Nikola Tesla membuat hak paten remote control atau pengendali jarak jauh karyanya. Remote control dijadikan dasar dari ilmu robotik kontemporer. Tesla kemudian menciptakan kapal dan balon yang dapat dikontrol dari jarak jauh. Sementara itu, drone banyak digunakan untuk keperluan militer, terlebih ketika terjadinya Perang Dunia. Austria menjadi negara pertama yang diketahui menggunakan drone saat menyerang Italia pada 22 Agustus 1849. Saat itu drone masih berbentuk balon udara dengan perlengkapan bahan peledak di dalamnya. Sementara drone yang benar-benar sebagai pesawat tanpa awak pertama dirancang menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Barulah pada 2010, Parrot memperkenalkan AR drone yang bisa dikendalikan melalui perangkat smartphone. Drone ini mengusung model quadcopter, yakni berbaling-baling 4. Saat itu, Parrot pertama kali memperkenalkan AR drone di ajang Consumer Electronics Show di Las Vegas. Setelah Parrot, bos Amazon Jeff Bezos memperkenalkan sebuah drone yang dikatakan mampu digunakan untuk mengantar makanan. Citra drone yang dahulu sempat lekat dengan peralatan militer, kini mulai banyak dimiliki oleh warga sipil. Banyak negara yang menggunakannya untuk membantu serangan terhadap para musuh. Sedangkan di Indonesia sendiri, teknologi drone ini sudah dikenal sejak tahun 2002 yang ternyata tidak dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Maka dari itu, dibentuk tim asosiasi yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia, Lembaga Elektronik Nasional, BPPT, dan LAPAN yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan pesawat tanpa awak. Beberapa universitas seperti UGM, ITB, dan ITS juga turut melakukan pengembangan pesawat tanpa awak ini. Dan dalam mata kuliah perpetaan saat ini, UAV atau drone digunakan untuk melakukan perhitungan pemetaan suatu daerah. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.